Baik, selamat sore. Hari ini kita akan membahas bab 7 ya, yaitu mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Di gambar 7.0 itu ada ideologi Pancasila berperan sebagai leading principle dalam kehidupan ilmiah bangsa Indonesia. Ya, sehingga kita bisa memberikan sebuah education, solution, analysis, information, experience gitu ya, dan juga learning gitu ya, dengan ideologi Pancasila gitu ya. Selanjutnya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengembangan iptek tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya. Artinya iptek selalu berkembang dalam suatu ruang budaya gitu ya. Perkembangan iptek pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas. Di pihak lain, iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Kuntawijaya dalam konteks pengembangan ilmu menengarai bahwa kebanyakan orang sering mencampur adukan antara kebenaran dan kemajuan, sehingga pandangan seseorang tentang kebenaran terpengaruh oleh kemajuan yang dilihatnya. Kuntawijaya menegaskan bahwa kebenaran itu bersifat non-kumulatif atau tidak bertambah, karena kebenaran itu tidak makin berkembang dari waktu ke waktu. Adapun kemajuan itu bersifat kumulatif atau bertambah gitu ya. Artinya kemajuan selalu berkembang gitu ya dari waktu ke waktu. Agama, filsafat, dan kesenian ini juga termasuk dalam kategori non-kumulatif atau tidak bertambah gitu ya. Sedangkan fisika, teknologi, kedokteran termasuk dalam kategori kumulatif ya, ini dalam Kuntawijaya tahun 2006. Oleh karena itu, relasi iptek dan budaya merupakan persoalan yang seringkali mengundang perdebatan. Kalau bidang kita keteknikan ya jelas nanti akan berkumulasi gitu ya, berkumulatif gitu ya. Dan relasi antara iptek dan nilai budaya serta agama dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan sebagai berikut. Pertama, iptek yang gayut gitu ya dengan nilai budaya dan agama sehingga pengembangan iptek harus nantiasa didasarkan atas sikap human religious. Kedua, iptek yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan iptek tanpa dikawal dan diwarnai nilai human religious gitu ya. Hal ini terjadi karena sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa iptek ini memiliki hukum-hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diintervensi nilai-nilai dari luar. Ketiga, iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog di saat diperlukan. Dalam hal ini, ada sebagian ilmuwan yang beranggapan bahwa iptek memang memiliki hukum tersendiri atau faktor internal. Tetapi di pihak lain, diperlukan faktor eksternal atau budaya, ideologi, dan agama untuk bertukar pikiran, ya. Meskipun tidak dalam arti saling bergantung secara ketat. Relasi yang paling ideal antara iptek dan nilai budaya serta agama tentu terletak pada fenomena pertama. Meskipun hal tersebut belum dapat berlangsung secara optimal, mengingat keragaman agama dan budaya di Indonesia itu sendiri, gitu ya. Keragaman tersebut di satu pihak dapat menjadi kekayaan, tapi di pihak lain dapat memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, diperlukan sikap inklusif dan toleran di masyarakat untuk mencegah timbulnya konflik. Untuk itu, komunikasi yang terbuka dan egaliter diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fenomena kedua yang menempatkan pengembangan iptek di luar nilai budaya dan agama jelas bercorak positivistis gitu ya. Kelompok ilmuwan dalam fenomena kedua ini menganggap intervensi faktor eksternal justru dapat mengganggu objektivitas ilmiah.
Fenomena ketiga yang menempatkan nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog merupakan sintesis yang lebih memadai dan realistis untuk diterapkan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Sebab iptek yang berkembang di ruang hampa nilai gitu ya, justru akan menjadi bumerang yang membahayakan aspek kemanusiaan. Jadi harus didasari nilai gitu ya, tetap ya. Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Dan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya, sebab pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan sekularisme seperti yang terjadi pada zaman Renaissance gitu ya di Eropa. Dan bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Bertitik tolak dari asumsi di atas, maka Dasolan ideologi Pancasila berperan sebagai leading principle dalam kehidupan ilmiah bangsa Indonesia. Para ilmuwan tetap berpeluang untuk mengembangkan profesionalitasnya tanpa mengabaikan nilai ideologis yang bersumber dari masyarakat Indonesia sendiri. Dan kompetensi dasar dari bab ini ada bersikap inklusif, toleran, dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya, bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasar pada prinsip musyawarah dan mufakat, merumuskan Pancasila sebagai karakter keilmuan Indonesia, merumuskan konsep karakter keilmuan berdasar Pancasila, dan menciptakan model pemimpin, warga negara, dan ilmuwan yang Pancasilais. Oke, bab A, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama ada konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di sini pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Tiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu gitu, atau mempribumian ilmu gitu. Keempat, pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Pengertian pertama, bahwa iptek ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom dan dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Pengertian kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandalkan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur, artinya ilmuwan dapat mengembangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Pengertian ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Sebab ketika iptek terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dan aturan main.
Pengertian keempat yang menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri sebagai proses indigenisasi ilmu, mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. 2. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Apakah Anda menyadari bahwa kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi di sekitar kita ibarat pisau bermata dua? Di satu sisi iptek memberikan kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi, tapi di lain halnya ini dapat membunuh bahkan memusnahkan peradaban umat manusia. Contoh yang pernah terjadi adalah ketika bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua. Ini dampaknya tidak hanya dirasakan warga Jepang pada saat itu, tetapi menimbulkan traumatik yang berkepanjangan pada generasi berikutnya, bahkan menyentuh nilai kemanusiaan secara universal. Nilai kemanusiaan bukan milik individu atau sekelompok orang atau bangsa semata, tetapi milik bersama umat manusia. Itu ada gambar 7.1, dampak bom atom di Hiroshima menimbulkan korban dan kesengsaraan. Dan pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini sering dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. 3. Perkembangan iptek yang didominasi negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. B. Menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di sini, apakah Anda pernah memikirkan bahwa tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang terlepas dari pengaruh pengembangan iptek, meskipun kadarnya tentu saja berbeda-beda gitu ya. Kalaupun ada segelintir masyarakat di daerah-daerah pedalaman di Indonesia yang masih bertahan dengan cara hidup primitif, asli, ini belum terkontaminasi oleh kemajuan iptek, maka hal itu sangat terbatas dan tinggal menunggu waktunya saja. Hal ini berarti bahwa ancaman yang timbul oleh pengembangan iptek yang terlepas dari nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan merupakan gejala yang merambah ke seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek. Ini baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, ini perlu mendapat perhatian yang serius. Penggalian tambang batu bara, minyak, biji besi, emas, ya, dan lainnya di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain-lain dengan menggunakan teknologi canggih yang mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka generasi yang akan datang menerima resiko kehidupan yang rawan bencana lantaran kerusakan lingkungan, dapat memicu terjadinya bencana seperti longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan seterusnya. Maka kalau sudah tahu seperti itu, berarti kita harus mau mencari solusi yang baik seperti apa. Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan
kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosialis, humanis, dan religius. Selain itu, sifat tersebut kini sudah mulai tergerus dan digantikan sifat individualistis gitu ya, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler. Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider ini di negara ini gitu ya. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah, konsumerisme gitu ya. Ini sudah banyak ya kalau Anda apalagi zaman milenial ini kalau saya kira udah banyak contohnya gitu ya, bagaimana hidup bermewah. Ini banyak sekali contoh di media sosial gitu ya, digambarkan seperti itu. Kemudian solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis gitu ya, musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting dan seterusnya. Ini yang banyak hal yang harus benar-benar kita hindari gitu ya. Ini contoh gambar 7.2, ini ada sebagai ilustrasi gitu ya, free rider menikmati manfaat pembangunan tuan-tua berkontribusi melalui pajak. Hal ini diberatkan seperti penumpang kereta api yang tidak membeli tiket tetapi menikmati manfaat transportasi tersebut. Oke, kemudian C, kita menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Pertama, sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila ini dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Di situ ada kata mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Dan amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasar pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya, yakni Pancasila. Kemudian proses mencerdaskan kehidupan bangsa yang terlepas dari nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, kebangsaan, musyawarah dan keadilan merupakan pencederaan terhadap amanat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan dokumen sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi mengingat para pendiri negara yang juga termasuk cerdik, cendekia, atau intelektual bangsa Indonesia pada masa itu mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara. Dan para intelektual merangkap sebagai pejuang bangsa masih disibukkan pada upaya pembenahan dan penataan negara yang baru saja terbebas dari penjajahan. Penjajahan tidak hanya menguras sumber daya alam negara Indonesia, tapi juga menjadikan bagian terbesar dari rakyat Indonesia berada dalam kemiskinan dan kebodohan. Segelintir rakyat Indonesia yang mengenyam pendidikan di masa penjajahan itulah yang menjadi pelopor bagi kebangkitan bangsa, sehingga ketika negara Indonesia merdeka diproklamirkan, mereka merasa perlu mencantumkan aspek kesejahteraan dan pendidikan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melindungi segenap tanah tumpah darah Indonesia. Sila-sila Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 jelas merupakan bagian dari amanat para pendiri bangsa untuk mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kesejahteraan dalam bangsa. Ini dalam arti penguatan perekonomian bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia agar setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ya biar gak ketinggalan gitu ya. Dan Soekarno dalam rangkaian kuliah umum Pancasila Dasar Falsafah Negara
pada 26 Juni 1958 sampai dengan 1 Februari 1959 sebagaimana disitir Sofyan Effendi, Rektor UGM dalam simposium dan syarahan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa 14 sampai 15 Agustus tahun 2006, selalu menyinggung perlunya setiap sila Pancasila dijadikan blueprint bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia, karena kalau tidak akan terjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dalam Effendi tahun 2006. Pancasila sebagai blueprint dalam pernyataan Soekarno kurang lebih mengandung pengertian yang sama dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK, karena sila-sila Pancasila sebagai cetak biru atau blueprint ini harus masuk ke dalam seluruh rencana, pemikiran, dan tindakan bangsa Indonesia. Sumber historis lainnya dapat ditelusuri dalam berbagai diskusi dan seminar kalangan intelektual di Indonesia, salah satunya adalah di perguruan tinggi. Dan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mulai dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak sekitar 1980-an, terutama di perguruan tinggi yang mencetak kaum intelektual. Dan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang mengujarkan hal tersebut adalah UGM Yogyakarta gitu ya, pada 15 Oktober tahun 1987. UGM menyelenggarakan seminar dengan tema Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu bekerjasama dengan Harian Kedaulatan Rakyat. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Gadjah Mada pada waktu itu Profesor Dr. Kusnadi Harja Sumantri SH menegaskan bahwa seminar dengan tema Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu merupakan hal baru dan sejalan dengan pasal 2 Statuta Universitas Gadjah Mada yang disitirnya dalam sambutan. Nah, ini pada sambutan berbunyi, GM adalah lembaga pendidikan tinggi nasional bagi pembentukan dan pengembangan kepribadian serta kemampuan manusia seutuhnya bagi pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bagi pelestarian dan pengembangan secara ilmiah unsur-unsur dan seluruh kebudayaan serta lingkungan hidup dan lingkungan alaminya yang diselenggarakan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara sesuai penjelmaan dan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 demi tercapainya cita-cita proklamasi kemerdekaan seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 dalam Kusnadi tahun 1987. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Profesor Notonagoro, anggota Senat UGM, sebagaimana dikutip oleh Profesor Kusnadi Harja Sumantri dalam sambutan seminar tersebut, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki dalam Kusnadi tahun 1987. Penggunaan istilah asas dan pendirian hidup mengacu pada sikap dan pedoman yang menjadi rambu normatif dalam tindakan dan pengambilan keputusan ilmiah. Danud Yusuf dalam artikel ilmiahnya yang berjudul Pancasila, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan menyatakan bahwa Pancasila adalah gagasan vital yang berasal dari kebudayaan Indonesia. Artinya nilai-nilai yang benar-benar diramu dari sistem nilai bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila memiliki metode tertentu dalam memandang, memegang kriteria tertentu dalam menilai sehingga menuntunnya untuk membuat pertimbangan atau judgement tertentu tentang segala ramalan dan anjuran tertentu mengenai langkah-langkah praktikal dalam Yusuf tahun 1987. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu menurut cara pandangan Daud Yusuf itu adalah sebagai tuntunan dan pertimbangan nilai dalam pengembangan IPTEK. Dan Profesor Dr. T. Jacob melihat bahwa pada abad 17 ini terjadi perubahan besar dalam cara berpikir manusia. Hal ini ditandai dengan terjadinya sekularisasi ilmu pengetahuan sehingga terjadi pemisahan antara raga dan jiwa yang dipelajari secara terpisah. Bagian raga diperlukan sebagai materi dan diterangkan sebagaimana halnya dengan gejala alam,
Ilmu pengetahuan alam terpisah dari ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Menjelang akhir abad 20 ini ya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat sehingga terjadi teknologisasi kehidupan dan penghidupan. Teknologi berkembang sendiri dan makin terpisah serta jauh meninggalkan agama dan etika. Hukum ilmu pengetahuan sosial dan humaniora dalam Jakob 1987. Dan Profesor Dr. D. Jakob menegaskan bahwa Pancasila seharusnya dapat membantu dan digunakan sebagai dasar etika ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Itu 5 prinsip besar yang terkandung dalam Pancasila cukup luas dan mendasar untuk mencakup segala persoalan etik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu pertama ada monoteisme, 2 humanisme dan solidaritas karya negara, 3 nasionalisme dan solidaritas warga negara, 4 demokrasi dan perwakilan, 5 ada keadilan sosial dalam Jakob tahun 87. Jabaran sila-sila Pancasila ke dalam sistem etika ilmiah dikemukakan Jakob. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa melengkapi ilmu pengetahuan dengan menciptakan perimbangan antara yang irasional dan rasional gitu ya. Ini yang nampak dan tidak nampak, ini antara rasa dan akal. Dan sila pertama ini menempatkan manusia dalam alam semesta sebagai bagiannya, bukan sebagai pusat dan tujuan, serta menuntut tanggung jawab sosial gitu ya, dan intergenerasional dari ilmuwan dan teknologi. Dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan. Sila persatuan Indonesia melengkapi universalisme dan internasionalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem di bawahnya ya. Aspek universal dan lokal ini harus dapat hidup secara harmonis dengan tidak saling merugikan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan ini mengimbangi autodinamika iptek serta mencegah teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Percobaan, penerapan, dan penyebaran ilmu pengetahuan harus mencerminkan semangat demokratis dan perwakilan rakyat harus dapat memusyawarahkannya gitu ya, sejak dari kebijakan penelitian sampai ke penerapan massal hasilnya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini menekankan bahwa ketika keadilan gitu ya, seperti Aristoteles dalam ini ada distributif, legalis, dan komutatif ini dalam pengembangan pengajaran penerapan iptek. Dan keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat. Untuk penerapan Pancasila sebagai etika ilmiah gitu ya, antara lain hormat terhadap hayat atau penerapan sila pertama, dan persetujuan sukarela untuk eksperimen dengan penerangan yang cukup dan benar tentang guna dan akibatnya. 3 dan 4, dan tanggung jawab sosial ilmu pengetahuan dan teknologi harus lebih penting daripada pemecahan persoalan ilmiah, sila 2 dan 5. Pelestarian lingkungan melewati generasi ini dalam sila 1, 2, dan 5 dalam Jakob 1987, dan sikap ilmiah yang didasarkan pada moralitas Pancasila ini merupakan upaya pengendalian pengembangan iptek sekaligus sebagai faktor penyeimbang antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual gitu. Dan Kunto Wijaya dalam artikelnya ada Pancasila sebagai orientasi pengembangan humaniora di Indonesia ini bertitik tolak dari kesadaran bahwa manusia hidup di tengah-tengah 3 lingkungan, yaitu lingkungan material, lingkungan sosial, dan lingkungan simbolik. Lingkungan material terkait dengan lingkungan buatan manusia seperti rumah, jembatan, peralatan, dan lain sebagainya. Lingkungan sosial ialah organisasi sosial, stratifikasi sosial, kemudian gaya hidup dan sebagainya. Lingkungan simbolik ialah segala sesuatu yang meliputi makna dan komunikasi seperti bahasa, mite, nyanyian, seni, upacara, tingkah laku, konsep, dan lain sebagainya dalam Kunto Wijaya 1987.
Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dalam tafsir Kuntawijaya diletakkan sebagai kekuatan normatif humanisasi yang melawan kekuatan kecenderungan naturalisasi manusia, gitu, mekanisme manusia dan kesadaran teknik, dan Pancasila sebagai kerangka kesadaran normatif humanisasi dapat merupakan dorongan ke arah dua hal penting. Pertama, ada universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan dengan struktur, terutama penggunaan simbol untuk kepentingan semua kelas sosial, baik yang datang dari kubu pasar bebas maupun dari negara berencana. Kedua, ada transcendentalisasi, ya, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia, kebebasan spiritual untuk melawan dehumanisasi dan subhumanisasi manusia yang datang dari teknologi dan ilmu pengetahuan dalam Kuntawijaya tahun 1987. Ini